Kubu Ferdy Sambo mengatakan Yosua itu berkepribadian ganda dan emang pecandu seks. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Dan sekarang Let's Go mau bahas apa nih? Nah, Let's Go mau bahas yang pertama adalah kubu Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa Yosua itu berkepribadian ganda. Dan kalau ini terbukti benar, FS ini dan juga Putri Chandrawati bisa dikenakan pidana lebih lama lagi gitu. Dan juga bilangnya bahwa Yosua ini adalah pecandu seksual. Maka dari itu, memungkinkan untuk bisa memperkaos Putri Chandrawati. Lalu yang kedua adalah Yosua alias Bang Alek. Nah, ini nama Yosua kalau di tempat dugem. Katanya tuh temperamen dan juga buang-buang duit sampai belasan juta rupiah buat traktir minum-minum sama ngewew-ngewew. Nah, micet-micet gitu katanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's go aja kita bahas. Nah, jadi let's go pertama mau ngebahas tentang menurut ahli psikologi ya, Reza Indragiri. Itu mengatakan bahwa tuduhan bagi Yosua yang dilontarkan oleh pihak Putri Chandrawati dan juga FS ini bisa mempidanakan FS dan PC lebih lama lagi. Kenapa? Karena tuduhannya adalah Yosua ini berkepribadian ganda. Dan kalau ini memang beneran terjadi, maka mereka berdua bisa dipidana lebih lama lagi. Karena kalau mereka berdua ini dengan tuduhannya bisa membuktikan bahwa Yosua berkepribadian ganda, otomatis Yosua adalah salah satu penyandang disabilitas. Dan mereka bisa dipidana dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu tentang penyandang disabilitas. Karena kalau memang Yosua ini beneran penyandang disabilitas, itu FS dan juga PC tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk orang yang memiliki penyandang disabilitas. Kenapa tuduhannya bisa berkepribadian ganda? Nah, ini nyambung dengan ART dan juga security dari Ferdy Sambo yang mengatakan bahwa Yosua ini temperamental dan sering dugem-dugem sama cewek-cewek itu di klub-klub malam gitu. Nah, kenapa hal ini ada koneksinya? Karena adanya kesimpulan bahwa Yosua ini pecandu seksual. Nah, jadi narasi yang dibuat FS sama PC ini adalah, oh Yosua nih memang suka minum-minum, dia ke klub gitu, cari-cari cewek. Nah, gara-gara cari-cari cewek dan minum-minum ini, makanya dia tuh bisa aja melecehkan PC gitu. Di matanya mungkin PC itu sangat-sangat cantik, melebihi cantiknya Vera Simanjuntak. Jadi makanya dia sangat bernafsu dan bisa melakukan tindakan kekerasan seksual. Dia siang hari dia mungkin baik, tapi di malam hari namanya Yosua itu berubah menjadi namanya Bang Alek gitu. Kayak serigala terakhir ya, Bang Alek. Jadi mungkin yang memperkaos PC pada saat tersebut adalah bukan Yosua, tapi si Bang Alek ini. Nah, jadi narasi yang dibuat seakan-akan Yosua adalah pelaku pelecehan yang diduga ya, masih diduga itu melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap PC, itu ada kaitannya tentang sifat Yosua yang temperamen, suka main cewek, suka minum-minum. Nah, ini nih yang coba di framing untuk Yosua gitu. Karena kalau dari sifat-sifat temperamen main cewek dan minum-minum, kemungkinan bisa terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap PC gitu. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Kadang kalau saya duduk di situ dia langsung pukul tempat duduk di situ, pukul langsung pergi. Hal ini kan sama dengan yang dikatakan oleh Damson gitu. Damson adalah security dari Ferdy Sambo. Dia mengatakan bahwa Yosua ini orangnya temperamen, dia tuh suka marah-marah nih. Dia tuh sering ke klub malam dan ditanyakan oleh majelis hakim, emang dari mana kamu tahu bukti-buktinya dia tuh temperamen dan suka marah-marah gitu. Kita nih hampir setiap minggu malam lah, malam minggu, kita tunggu kalau bapak nih nggak ada, Ferdy Sambo nih nggak ada di Bangka, sedangkan di Saguling, kita tunggu sampai PC dan anak-anaknya tidur. Langsung dah nih, biasanya Om Yosua ini bilang, kamu mandi, udah jangan banyak ngemeng, langsung aja ikut. Nah, ini katanya sih Yosua ini menyuruh si Damson ini mandi terus ikutlah ke clubbing. Nah, dia datang itu ke salah satu klub malam itu di Kemang gitu, dan itu kadang-kadang sama teman-teman lainnya, sama ajudan-ajudan lainnya. Nah, di sini kan ditanya nih, memang seberapa sering kalian dugem gitu lah. Dia bilangnya sering lah, mungkin sekitar seminggu sekali. Nah, kalau dugem itu berapa sih biaya yang dikeluarkan dan siapa yang bayar semuanya? Nggak mungkin Damson dong, Damson kan security, gajinya berapa? Ternyata dia bilang, ini yang bayarin semuanya Om Yosua gitu. Dia pernah
kita minum alkohol itu dia bayarnya sampai 15 juta. Kalau paling murah itu 5 juta gitu. Dan biasanya tuh dia bawa cewek, nama ceweknya tuh inisialnya FTA gitu, mungkin Vita atau FTA gitu. Dan dia tuh ngerasa dan diceritain ya sama Yosua, menurut Damson, Vita ini adalah cewek yang bisa-bisanya bikin Yosua tuh menangis dan patah hati gitu. Karena si Vita ini, FTA ini pernah ngingetin Yosua sebelum tidur itu berdoa gitu. Dan FTA ini beberapa kali diajak dugem gitu menurut keterangan Damson. Nah, oke, clear sampai sana. Nah, di sini Let's Go mau menanggapi ya. Menurut Let's Go, apa yang diceritakan oleh Damson ini tidak relate. Kenapa? Damson selalu mengatakan bahwa Yosua temperamental. Bagian mananya yang temperamental? Ngajak orang minum-minum. Let's go, kita minum-minum. Wah, kamu ngajak aku minum-minum? Kata orang sih baik, tapi menurut saya kamu temperamental. Ini kan aneh ya. Ini Damson ini tahu nggak arti kata temperamental ya itu? Apakah orang ngajak minum-minum artinya temperamental? Apakah orang traktir sampai dengan 15 juta rupiah itu adalah sebutan untuk orang temperamental? Nah, ini yang Let's Go penasaran ya. Dan Let's Go ini pas dengar ceritanya Damson, Let's Go bertanya, Yosua tanda kutip ya sebagai pertemanan pria, kalaupun cerita Damson ini benar, nah berarti kan Yosua bukannya temperamental dong. Yosua cuman orang baik yang traktirin temen-temennya minum-minum gitu. Kalau ceritanya Damson benar ya. Di mana letak temperamentalnya gitu? Dia bilangnya bahwa saya juga pernah digebrak mejanya sama Yosua gitu. Nah itu kan hal lain ya. Pak Ferdi Sambo juga sering marah-marah ke ajudan. Emang temperamental? Kamu berani bilang bosmu temperamental? Nggak berani kan gitu. Jadi di sini temperamentalnya nggak cuman dari Damson ya. Susi pun juga pernah mengatakan bahwa Yosua ini temperamental. Kalau saya suruh, Om Yos angkatin dong belanjaan aku gitu. Opo sih, Bi? Masa saya angkatin belanjaan, Bi? Gitu. Nah, ketidakmauan Yosua untuk ngangkatin belanjaan Susi itu disebut Susi sifat yang temperamental. Nah, kalau Damson ini sifat mananya ya? Dia nggak pernah cerita bahwa dia pernah dipukulin sama Yosua gara-gara lupa bukain pintu mungkin. Nah, ini nggak ada nih kejadian temperamental apa yang dilakukan Yosua sampai Damson bisa kasih kesimpulan tersebut gitu. Nah, hal ini juga ditanggapi oleh kuasa hukum Brigadir J. Nah, kuasa hukum Brigadir J mengatakan kesaksian-kesaksian ART ini kan nggak relevan. Contoh apa? ART Susi biasanya di mana kerjaannya? Di dapur gitu. Nah, kalau supir Kuat Ma'ruf kerjanya di mana? Ya di mobil. Kalau tukang kebun kerjanya di mana? Ya di kebun gitu. Security kerjanya di mana? Ya di pos satpam gitu. Kenapa bisa mendengarkan bahwa temperamental atau sifat-sifat Yosua ini dari mereka gitu? Kalau yang nemenin Yosua malam-malam atau kelabing-kelabing ya itu namanya kelaber gitu. Jadi tidak bisa dipakai patokan saksi-saksi kesaksian mereka ini. Dan jangan lupa bahwa Yosua adalah terbaik di angkatannya. IP-nya itu sampai 3,4 atau 3,6 gitu di universitasnya ya. Dan dia terbaik di angkatannya makanya bisa naik jabatan gitu. Dan dia juga terbaik di ajudannya makanya bisa ditempatkan di rumah ajudan Ferdi Sambo. Dan juga menurut Putri Chandrawati pun, dia masih ajudan terbaik. Terbukti apa? Terbukti dari postingan Putri Chandrawati waktu Yosua ini ulang tahun. Dia bilangnya ajudan yang baik itu, yang terbaik itu tuh masih dapat pujian dari Ibu Putri Chandrawati. Nah, jadi menurut Let's Go, apa yang dilakukan Yosua itu dari segi kepolisian, dari segi pekerjaan, dia adalah yang terbaik di bidangnya. Makanya dia bisa sampai rumah Jenderal Ferdi Sambo gitu. Dan orang-orang yang berpendidikan atau yang terbaik itu kan pasti biasanya bisa menjaga amanat dari sang jenderal ya. Dan menurut psikolog Reza Indragiri, ahli forensik ya, psikolog forensik Reza Indragiri, dia pun mengatakan bahwa sulit banget nih jika lelaki itu menjadi korban pelecehan seksual. Nah, coba kita bayangkan ketika tuduhan pelecehan seksual terhadap PC ini tidak terbukti dan yang terjadi adalah Yosua yang mendapatkan pelecehan seksual. Nah, makanya dia kabur pada saat di kamar tersebut. Dan untuk meminta pertolongan bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual itu sangat susah. Kalau kita pernah membayangkan PC ini seorang istri jenderal seorang istri jenderal yang dijagain banyak ajudan. Emang dia bisa-bisanya memungkinkan nggak bahwa ajudan ini memperkaos istri jenderal PC lah gitu? Memungkinkan nggak? Kita pernah berpikir bahwa itu sulit atau tidak memungkinkan lah. Nah, tapi sulit ya, tapi kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kalau kita pikirkan
hal yang sebenarnya terjadi atau hal kebalikannya terjadi, bahwa Yosua yang ingin diperkaos dan ingin meminta pertolongan. Let's go berkali-kali pernah ngomong ini. Ketika Yosua yang meminta pertolongan atas tindakan pelecehan yang dia dapatkan, nah, sulitnya bukan main. Nggak cuman sulit, mau menjelaskan sama teman sendiri aja susah gitu. Pertama, Yosua itu cowok dan dia itu ajudan gitu, sangat-sangat susah menjelaskan bahwa aku tadi di atas kamar itu tuh udah diremes-remes, dibejek-bejek gitu loh. Ini dan sekarang aku keluar kamar, aku dapat tuduhan pelecehan seksual. Ya mau membela diri ya susahnya minta ampun ya. Ini pun juga dibilang sama ahli psikolog forensik ya, si Reza ini gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini nih yang membuat motif ini semakin susah untuk didalami. Nah, jadi menurut kalian gimana nih tentang ART Sambo yang bersatu padu mengatakan bahwa Yosua ini temperamental? Nah, dari Susi yang nggak mau ngangkat belanjaan dibilang temperamental. Dari Damson yang udah ditraktir katanya minum-minum itu juga katanya temperamental. Dan Damson pun pernah bilang bahwa Yosua ini selalu sama FTA, bukan Vera Simanjuntak ya, tapi dia pernah cerita deket sama Vera ini. Tapi Veranya yang ngejar-ngejar Yosua, tapi Yosuanya yang nggak mau gitu. Nah, itu menurut cerita Damson. Dan emang kamu sedekat apa sama Yosua sampai Yosua tuh mau menceritakan atau curhatin masalah pribadinya sama si Damson ini gitu? Apakah Damson ini omongannya dengan cerita minum-minum aja kita belum tahu ini bener atau nggak, belum dikonfirmasi sama yang lain gitu. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini dan cerita ini? Komen aja di bawah. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.